Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf Austria yang dikenal sebagai pendiri aliran psikoanalisis. Salah satu teori dan metode paling berpengaruh dalam psikologi modern. Ia memberikan kerangka baru untuk memahami pikiran manusia, perilaku, dan dinamika bawah sadar yang menjadi dasar bagi terapi psikodinamis. Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang sekarang adalah Pribor di Republik Ceko. Dari keluarga Yahudi kelas menengah, pada usia 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina, Austria, di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Freud belajar kedokteran di Universitas Wina dan menerima gelar dokter pada tahun 1881. Awalnya tertarik pada fisiologi dan neurologi, ia bekerja di bawah pengaruh tokoh seperti Jean Martin Charcot di Prancis yang mempelajari histeria dan hipnosis. Kontribusi Freud dalam psikoanalisis. Freud mengembangkan psikoanalisis sebagai metode untuk memahami dan mengobati gangguan mental. Pendekatannya berfokus pada hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar, serta pengaruh pengalaman masa kekanak-kanakan terhadap perilaku dewasa. Teori utama psikoanalisis. Yang pertama ada pikiran 3 tingkat. Ada kesadaran, yaitu pikiran yang aktif dan langsung diketahui. Ada prasadar, pikiran yang dapat diakses dengan mudah. Dan ada bawah sadar, pikiran tersembunyi yang memengaruhi perilaku seperti dorongan, hasrat, dan konflik yang ditekan. Yang kedua ada model struktur kepribadian. Ada id atau bagian primal dan instingtual, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Ada ego, bagian rasional yang menengahi antara id dan kenyataan. Dan ada superego, representasi nilai moral dan norma sosial. Yang ketiga ada teori psikoseksual. Freud percaya perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh tahapan psikoseksual pada masa kanak-kanak, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Konflik yang tidak terselesaikan dalam tahapan ini dapat menyebabkan gangguan psikologis. Yang keempat ada mekanisme pertahanan. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan ego, seperti represi, proyeksi, rasionalisasi, dan sublimasi, yang membantu individu menghadapi konflik internal. Metode psikoanalisis. Freud menggunakan metode seperti asosiasi bebas, yaitu pasien berbicara secara bebas untuk mengungkap pikiran bawah sadar. Yang kedua ada analisis mimpi. Freud menyebut mimpi sebagai jalan utama menuju bawah sadar. Dan yang ketiga dan terakhir ada hipnosis dan studi kasus klinis, yaitu untuk mengeksplorasi trauma dan konflik tersembunyi. Selanjutnya, tokoh psikoanalisis yang kedua ada Carl Gustav Jung. Beliau lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Swiss dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Swiss juga. Ia merupakan seorang psikolog dan pemikir radikal juga inspiratif. Ia juga adalah seorang psikiater dan psikoanalisis Swiss yang mendirikan gagasan psikologi analisis. Jung belajar menjadi seorang psikiater dan bekerja di salah satu rumah sakit, di mana ia menemukan karya Sigmund Freud yang langsung membuatnya tertarik. Setelah beberapa lama berkorespondensi, Jung menjadi murid Freud. Jung adalah karakter yang kompleks dan kontroversial. Mungkin paling dikenal melalui autobiografinya, Dreams and Reflection. Selanjutnya ada pemikiran dari Carl Gustav Jung. Jung telah mempunyai teori psikoanalisis dan terapinya sendiri sebelum mengenal Freud. Teorinya disebut sebagai psikoanalitik, yang kemudian ia kembangkan bersama Freud. Disebut psikoanalitik dikarenakan mendasarkan ketidaksadaran jiwa. Jung menghubungkan manusia dengan teologi dan kausalitas bahwa manusia ditentukan oleh latar belakang individunya. Berikut adalah pemikiran dari Carl Gustav Jung. Yang pertama ada teori kepribadian. Jung percaya bahwa kepribadian manusia terbentuk dari berbagai sistem, sikap, dan fungsi jiwa yang saling berinteraksi. Jung juga percaya bahwa kepribadian manusia harus dihormati dan disertakan, termasuk aspek-aspek yang tidak diinginkan, seperti iri hati, agresif, dan destruktif.
Yang kedua ada archetype. Archetype merupakan salah satu ide paling populer dari teori Jung. Archetype ini adalah bentuk tidak langsung dari komponen struktur insting yang hanya dapat disimpulkan melalui bayangan visual atau bahasanya saja. Archetype sendiri memberikan sebuah gambaran atau gagasan visi dalam kehidupan akan situasi tertentu, sehingga mempengaruhi fungsi kepribadian manusia yang terbentuk secara baik. Bentuk archetype dalam teori Jung ini mencakup persona topeng yang dipakai individu sebagai tanggapan terhadap tuntutan tradisi masyarakat dan kebutuhan archetype itu sendiri. Yang ketiga ada teori kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut Jung, psyche adalah sistem dinamis yang mengatur dirinya sendiri. Tanpa konflik, keseimbangan psikis, dan sistem regulasi, psyche tidak akan ada. Adapun struktur kepribadian yang memiliki tingkatan psyche yaitu kesadaran yang merupakan pengalaman personal. Juga adanya ketidaksadaran yang berkaitan dengan masa lalu. Terdiri atas pengalaman yang pernah diingat tetapi direpresi, direndahkan, dilupakan, atau diabaikan. Pemikiran yang keempat yaitu ada ketidaksadaran kolektif. Jung percaya bahwa ketidaksadaran kolektif merupakan ingatan-ingatan laten yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ketidaksadaran kolektif dapat menyebabkan penyimpangan seperti delusi, fobia, dan irasionalitas. Yang kelima ada mimpi. Jung percaya bahwa mimpi cukup personal dan tidak dapat ditafsirkan dengan buku panduan mimpi. Yang keenam ada simbol mandala. Jung percaya bahwa mandala merupakan simbol visual universal yang dapat dideskripsikan oleh semua orang. Jung juga percaya bahwa mandala berbentuk lingkaran untuk membantu konsentrasi dan juga mediasi. Dan pemikiran yang terakhir ada type kepribadian. Jung mengklasifikasikan tipe kepribadian manusia menjadi ambivert, extrovert, dan juga introvert. Alfred Adler lahir pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1937. Dia adalah seorang psikolog dan psikiater Austria yang dikenal sebagai pendiri psikologi individual. Meskipun bukan seorang filsuf dalam arti tradisional, pemikiran Adler memiliki dampak yang signifikan pada filsafat, khususnya dalam bidang etika, antropologi filosofis, dan filsafat pendidikan. Beberapa aspek kunci dari filsafat Adler yang relevan dengan filsafat yang pertama adalah fokus pada tujuan dan makna. Adler menolak pandangan deterministik tentang perilaku manusia yang dianut oleh Sigmund Freud. Dia berpendapat bahwa manusia bukanlah makhluk yang didorong oleh dorongan bawah sadar, tetapi makhluk yang didorong oleh tujuan dan makna. Manusia menurut Adler secara aktif menciptakan tujuan dan makna dalam hidup mereka, dan perilaku mereka dipengaruhi oleh keinginan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Pandangan ini memiliki implikasi etis yang kuat karena menekankan tanggung jawab individu atas pilihan dan tindakan mereka. Yang kedua, konsep inferioritas dan superioritas. Adler percaya bahwa semua manusia dilahirkan dengan perasaan inferioritas yang merupakan motivasi dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan. Perasaan inferioritas ini dapat menjadi sumber kreativitas dan motivasi, tetapi juga dapat menyebabkan kompleks inferioritas jika tidak diatasi dengan sehat. Manusia berusaha untuk mengatasi perasaan inferioritas mereka dengan mencapai superioritas, yang bukan berarti mendominasi orang lain, tetapi mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga adalah komunitas dan rasa perbersamaan. Adler menekankan pentingnya komunitas dan rasa perbersamaan dalam kehidupan manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk berkembang. Rasa pembersamaan dan solidaritas dengan orang lain adalah kunci untuk mengatasi perasaan inferioritas dan mencapai superioritas. Pandangan ini memiliki implikasi penting untuk filsafat politik dan sosial karena menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan. Yang keempat adalah filsafat pendidikan. Adler memiliki pandangan yang kuat tentang pendidikan, yang menurutnya harus berfokus pada pengembangan individu yang bertanggung jawab
kreatif, dan berorientasi pada komunitas. Pendidikan harus membantu anak-anak untuk mengatasi perasaan inferioritas mereka, mengembangkan potensi mereka, dan belajar untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain. Pandangan ini memiliki implikasi penting untuk filsafat pendidikan karena menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan berpusat pada anak. Meskipun bukan seorang filsuf tradisional, Alfred Adler memiliki pemikiran yang kaya dan kompleks yang memiliki dampak yang signifikan pada filsafat. Fokusnya pada tujuan, makna, dan tanggung jawab individu, serta penekanannya pada komunitas dan rasa pembersamaan memberikan kontribusi penting untuk filsafat etika, antropologi filosofis, dan filsafat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Hadadul Ais dengan NIM 06035244. Di sini saya ingin menjelaskan tentang psikoanalisis dengan tokoh Karen Horney. Karen Horney lahir pada tahun 1885 sampai 1952. Ia adalah seorang psikolog dan psikoanalisis Jerman sampai Amerika yang dikenal karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan psikologi psikolinitik, khususnya dalam hal pengembangan teori psikologi kepribadian dan peran gender dalam perkembangan psikologi manusia. Horney sangat terkenal karena kritiknya terhadap beberapa teori Sigmund Freud, serta penekanan pada faktor sosial dan budaya dalam perkembangan psikologi individu yang membedakannya dari pandangan Freud yang lebih terfokus pada aspek biologis dan instingtual. Karen Horney terkenal karena beberapa kritiknya terhadap teori Freud, serta pembentukan teori alternatifnya sendiri mengenai psikologi kepribadian. Beberapa konsep utama dalam teori Horney meliputi peran budaya dan sosial dalam pembentukan kepribadian, penekanan pada kebutuhan dasar manusia, serta pemikirannya yang inovatif tentang peran gender dalam perkembangan psikologis. Salah satu sumbangan utama Horney adalah teori tentang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh individu untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Horney berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan emosional yang mendalam, termasuk kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan aman. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu akan mengalami konflik internal yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Ini mengidentifikasi beberapa pola dasar dalam hubungan manusia yang dapat mempengaruhi kepribadian. Termasuknya ialah kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian. Ketika individu merasa tidak aman atau terabaikan, mereka mungkin mencari perhatian atau kasih sayang yang berlebihan untuk mengatasi rasa takut mereka terhadap penolakan. Yang kedua, kebutuhan untuk menciptakan rasa aman dalam hubungan interpersonal. Ketika rasa aman ini terganggu, individu dapat mengembangkan perasaan tergantungan atau kecemasan yang berlebihan terhadap orang lain. Adapun pemisahan diri dari teori Freud tentang peran gender. Salah satu aspek paling kontroversial dari teori Horney adalah kritiknya terhadap teori Freud tentang perbedaan gender dan penyebab neurosis pada perempuan. Freud berpendapat bahwa banyak masalah psikologis perempuan berasal dari penyuluhan, yaitu rasa iri terhadap organ kelamin laki-laki dan keyakinan bahwa perempuan merasa tidak lengkap karena mereka tidak memiliki penis. Freud menganggap bahwa rasa iri ini adalah sumber utama dari banyak neurosis perempuan. Namun, Horney menentang pandangan ini dan berargumen bahwa ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dan budaya lebih memengaruhi psikologi perempuan daripada perasaan interferensi biologis yang diajukan oleh Freud. Horney berpendapat bahwa perempuan tidak merasa terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk memiliki penis, tetapi lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan ketidakadilan gender yang membatasi mereka dalam masyarakat patriarkal. Horney juga memperkenalkan gagasan tentang rasa tidak aman dalam hubungan sosial, yang lebih merupakan hasil dari perasaan terpinggirkan atau kurang dihargai oleh budaya dan masyarakat, bukan sebagai akibat dan ketidaksempurnaan biologis. Salah satu kontribusi besar Horney dalam psikologi adalah penekanannya pada peran budaya dalam pembentukan kepribadian manusia. Horney menganggap bahwa kebutuhan emosional yang mendalam yang dimiliki individu, seperti kebutuhan akan kasih sayang dan pengakuan, dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang ada. Ia berpendapat bahwa neurosis masalah emosional mendalam seringkali merupakan respons terhadap ketidakadilan sosial, ketidakharmonisan dalam keluarga,
atau perasaan tidak aman dalam masyarakat. Saya melihat bahwa masalah sosial yang ada dalam budaya seperti ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan kelas sosial. Erich From merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalis, sosiologi, humanisme, sosialis demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk Sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Pada teori ini, pemikiran psikologi Fromm adalah psikologi sosial, merupakan salah satu pendukung psikoanalis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang mencetuskan teori psikologi sosial yang membahas psikologi dari sudut pandang psikoanalisme. Meskipun pemikirannya dipenuhi oleh Freud, Fromm memiliki beberapa gagasan yang berbeda dengan Freud. Salah satunya adalah mengenai pendapat Freud yang menyatakan bahwa insting kematian merupakan salah satu insting dari manusia. Fromm menetapkan dua jenis insting manusia bersifat alami, yaitu insting biofilia dan nekrofilia. Psikoanalisis merupakan salah satu anggota dalam mazhab Frankfurt. Psikoanalisis diperkenalkan oleh Fromm kepada mazhab Frankfurt untuk memperkuat kritik ideologi mazhabnya. Fromm memberikan penjelasan mengenai alasan dari kenyataan yang menentukan kesadaran. Ia juga memberikan penjelasan mengenai kehilangan sikap ini dari kaum protelar. Ia berpendapat bahwa psikoanalisis mampu menjelaskan dengan tepat hubungan antara kesadaran pikiran manusia atas kehidupannya yang berkaitan dengan materi yang nyata. Fromm juga menyatakan bahwa psikoanalisis mampu memberikan keputusan yang terbaik bagi manusia. Ia menolak bahwa keputusan psikoanalis berlaku bagi sistem. Alasannya adalah adanya kecenderungan untuk memperlakukan segala hal sebagai objek. Kecenderungan ini berasal dari dominasi orientasi untuk menguasai segala sesuatu. Kreativitas. Fromm menetapkan bahwa tidak semua jenis kreativitas bersifat membangun, adanya kreativitas yang sifatnya merusak. Ia menyebutkan sebuah contoh mengenai kreativitas yang merusak, yaitu pembuatan bom. Sifat kerusakan dari pengeboman menimpa manusia sendiri sebagai pelaku dan pencetus kreativitas ini. Teori kepribadian. Fromm merupakan salah satu ilmuwan yang memberikan ciri-ciri mengenai kepribadian yang sehat. Ia menetapkan bahwa individu yang mampu bekerja secara produktif sesuai dengan tuntunan lingkungan sosial merupakan ciri-ciri individu yang normal atau memiliki kejiwaan yang sehat. Penetapan ini juga berlaku bagi individu yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang diliputi oleh rasa cinta. Fromm juga menyebutkan bahwa kepribadian yang sehat juga dimiliki oleh individu yang berkarakter produktif. Karakter ini meliputi kemampuan dalam mengembangkan potensi, bersikap mencintai dan mengasihi, kemampuan berimajinasi, serta memiliki kesadaran diri yang baik. Pemikiran sosialnya ada keterasingan, karakter sosial, teori agresi, pemikiran agama dan spiritualitas, ada kebutuhan akan agama, spiritualitas. Pemikiran pendidikan, ada pendidikan karakter. Karya tulisnya ada The Art of Loving. The Art of Loving diterbitkan pertama kali pada tahun 1956. Buku ini menjelaskan tentang dilema hubungan sosial dari sesama manusia pada masa pasca Perang Dunia Kedua. Karya tulis yang kedua ada You Shall Be As Goods, diterbitkan pada tahun 1966 di kota New York oleh penerbit Vickers Premier. Bagian epilog dari buku ini menjelaskan tentang konsep mengenai manusia dan Tuhan dalam tradisi Yahudi di dalam Alkitab Perjanjian yang Lama. Pengaruh Erich Fromm merupakan salah satu anggota dalam mazhab Frankfurt. Karya-karyanya berkaitan dengan bidang filsafat, sosiologi, dan psikoanalisis. Dalam keilmuan, Fromm disejajarkan dengan para tokoh mazhab Frankfurt yang lainnya. Pemikiran-pemikiran Fromm bersifat lintas disiplin ilmiah. Nilai-nilai kehidupan dan masa depan kemanusiaan merupakan gagasan-gagasan kreatif yang dicetuskan secara produktif. Harry Stack Sullivan yang lahir pada 21 Februari 1892 dan meninggal pada
14 Januari 1949 adalah seorang psikiater dan psikoanalisis dari Neo-Freudian Amerika yang berpendapat bahwa kepribadian tidak pernah dapat diisolasi dari hubungan interpersonal yang kompleks di mana seseorang hidup, dan bahwa di bidang psikiatri adalah bidang hubungan antar pribadi dalam segala keadaan dimanapun hubungan seperti itu ada. Sullivan adalah anak imigran Irlandia dan dibesarkan di kota Norwich, New York yang saat itu anti-Katolik, mengakibatkan isolasi sosial yang mungkin menginspirasi minatnya pada psikiatri di kemudian hari. Ia bersekolah di Smyrna Union School, kemudian menghabiskan 2 tahun di Universitas Cornell pada tahun 1909 dan menerima gelar kedokterannya di Chicago College of Medicine and Surgery. Bersama Clara Thompson, Carrie Horney, and Erich Fromm, Otto Allenwille, dan Frieda Fromm-Reichmann, Sullivan meletakkan dasar-dasar untuk memahami individu berdasarkan jaringan hubungan di mana mereka terjerat. Dia mengembangkan teori psikiatri berdasarkan hubungan interpersonal, di mana kekuatan budaya sebagian besar bertanggung jawab atas penyakit mental. Dalam kata-katanya, yang harus diperhatikan adalah yang interaksional, bukan intrapsikis. Pencarian kepuasan melalui keterlibatan pribadi dengan orang lain membuat Sullivan menggolongkan kesepian sebagai pengalaman manusia yang paling menyakitkan. Dia juga memperluas psikoanalisis Freudian pada pengobatan pasien dengan gangguan mental berat, khususnya skizofrenia. Selain pertama kali menyebutkan orang penting dalam literatur psikologi, Sullivan mengembangkan gagasan tentang sistem diri, suatu konfigurasi ciri-ciri kepribadian yang dikembangkan di masa kanak-kanak dan diperkuat oleh penegasan positif dan operasi keamanan yang dikembangkan di masa kanak-kanak untuk menghindari kecemasan dan ancaman. Untuk harga diri, Sullivan lebih jauh mendefinisikan sistem diri sebagai mekanisme dan mengaju serangkaian perilaku aku-kamu yang saling terkait, yakni apa yang dilakukan seseorang yang dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi tertentu. Sullivan menyebut perilaku ini integrasi paraktisis dan mencatat bahwa kombinasi aksi-reaksi seperti itu dapat menjadi kaku dan mendominasi pola pikir orang dewasa, serta membatasi tindakan atau reaksi terhadap dunia yang dilihat oleh orang dewasa. Lalu, karya Sullivan tentang hubungan interpersonal menjadi landasan psikoanalisis interpersonal, sebuah aliran teori dan pengobatan psikoanalitik yang meningkatkan eksplorasi rinci tentang nuansa pola interaksi pasien dengan orang lain. Sullivan adalah orang pertama yang menciptakan istilah masalah dalam hidup untuk menggambarkan kesulitan pada diri sendiri dan orang lain yang dialami oleh penderita penyakit mental. Frasa ini kemudian diambil dan dipopulerkan oleh Thomas Szisz, yang karyanya merupakan sumber dasar bagi gerakan anti-psikiatri. Lalu pada tahun 1927 ia mengulas The Introvert and His Social Adjustment yang diterbitkan secara anonim dan kontroversial, dan pada tahun 1929 menyebutnya sebagai dokumen luar biasa yang ditulis oleh seorang pria homoseksual yang beradab, yang dimaksudkan terutama sebagai panduan bagi penderita inversi seksual yang mahal.